Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran keempat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Ini merupakan salah satu iklan di televisi. Tahukah kalian termasuk jenis apa iklan ini? Lalu, apa saja ya jenis-jenis iklan? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 9, subtema 2, pembelajaran 4. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah sepulang sekolah, Udin hendak beristirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang ia dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Salah satu iklan yang didengar Udin adalah iklan pengobatan alternatif. Tahukah kalian, iklan yang dilihat oleh Udin itu merupakan jenis iklan apa? Banyak sekali jenis iklan yang dipaparkan melalui media elektronik. Mari perhatikan contoh iklan berikut ini. Iklan televisi pada gambar di samping menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu 2014. Isinya adalah ajakan kepada masyarakat agar berperan dalam pemilu dengan cara memilih partai politik yang mereka kehendaki. Iklan tersebut termasuk jenis iklan politik. Iklan ini adalah iklan yang ditayangkan melalui internet, berisi tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini termasuk iklan pendidikan. Iklan ini ditayangkan melalui televisi. Isinya adalah ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan sampo. Dilihat dari isinya, iklan sampo ini termasuk jenis iklan kecantikan. Perhatikan iklan berikut ini. Iklan ini ditayangkan melalui televisi juga. Isinya adalah mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi jahe merah. Dilihat dari isinya, iklan ini termasuk jenis iklan kesehatan. Nah, anak-anak, itu adalah jenis iklan yang sering ada di media elektronik. Tentu kalian sering melihatnya di televisi pada saat kalian menonton televisi bersama ayah, ibu, kakak, dan adikmu. Kebersamaan kalian bersama keluargamu menunjukkan bahwa kalian hidup rukun di dalam keluarga. Banyak cara agar keluarga kita bisa hidup dengan rukun. Hidup rukun merupakan hidup saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Hidup rukun harus dilakukan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Perilaku hidup rukun di lingkungan keluarga antara lain contohnya melaksanakan ibadah bersama, gotong royong mengerjakan pekerjaan rumah, makan bersama keluarga, melakukan olahraga bersama, dan sebagainya. Selain rukun dengan anggota keluarga,
kita juga harus hidup rukun dengan tetangga kita. Misalnya, ketika tetangga kita mengalami musibah seperti kematian, maka hendaknya kita bisa memberikan bantuan dengan ikhlas. Apa saja manfaat hidup rukun di lingkungan keluarga dan masyarakat? Manfaatnya antara lain, kehidupan menjadi lebih harmonis, keadaan lingkungan menjadi lebih aman dan tentram, menghasilkan komunikasi yang baik, dan menghindari terjadinya perselisihan. Manfaat hidup rukun juga dapat diterapkan pada saat manusia melakukan usaha ekonomi. Apa saja usaha ekonomi masyarakat? Berdasarkan cara pengelolaannya, usaha ekonomi masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Sebenarnya, usaha ekonomi masyarakat ini telah kita pelajari pada tema 8 yang lalu. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya modalnya terbatas, terdiri dari usaha pertanian, usaha perdagangan, industri kecil, dan usaha jasa. Usaha pertanian perseorangan biasanya proses kegiatannya dilakukan sendiri atau bersama keluarga. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya, toko kelontong, warung, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Industri kecil yang dikelola oleh perseorangan biasanya berupa industri rumah tangga, misalnya usaha kerajinan mebel, keramik, anyaman, dan tembikar. Sedangkan usaha jasa perseorangan, misalnya usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijat. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok biasanya dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun bagi hasil. Contohnya, firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. CV merupakan perusahaan yang didirikan oleh 1 orang atau lebih. Modalnya berasal dari penanaman modal. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. BUMN, yaitu badan usaha milik negara, merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang berikutnya, koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi yang kerjanya berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kebersamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah perhatikan iklan yang ditayangkan di televisi, lalu tuliskan iklan yang merupakan iklan pendidikan, kecantikan, dan kesehatan, masing-masing 2 iklan. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.